Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raya Kambang Baru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas limpah nikmat yang Allah berikan. Allah berikan kita nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat lapang, nikmat muda, nikmat harta. Tiba waktunya nikmat-nikmat ini Allah akan ambil dari kita semua. Kullu man 'alaiha fan. Yang ada di dunia bersifat sementara. Maka sebaik-baik kita adalah orang yang menggunakan nikmat ini dengan sebaik-baik mungkin sampai pada akhirnya nanti kita akan mati. Selawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan mengambil satu tema ceramah. Ini sebenarnya saya mau mengangkat dua hal ini. Pertama tentang pendidikan. Sebenarnya sering juga saya ceramah pendidikan di sini, tapi alangkah baiknya sedikit kita ulang. Tapi ada judul kedua, yaitu mahalnya nikmat hidayah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Jadi Bapak Ibu, kira-kira yang mau kita bahas apa ini? Pendidikan anak atau mahalnya nikmat hidayah, Bu? Hah? Pak? Kayaknya biasa aja lah, terserah aja lah yang mau saya bahas gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan, ini kalau ceramah jauh-jauh begini, ini agak dekat nih ya. Jauh-jauh begini, paling tidak tuh 4 meter. Itu sinyal lemah biasanya. Itu pengalaman ceramah kami. Jadi kalau dia terlalu jauh, ini nggak komunikatif. Bukan berarti ke depan, tapi alhamdulillah. Karena sinyal itu mempengaruhi. Sebagaimana HP, jauh dia dari apa ini namanya antena atau jauh dari tower, itu dia lemah. Jadi kalau ceramah, kalau jauh, ini juga lemah dia. Percaya tidak percaya, buktikan. Karena kontak itu penting. Nah, kalau kayak gini kan semangat kita. Semoga ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya ceramah tentang masalah tadi ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana hukum anak datang ke masjid tapi meribut? Sementara katanya Muhammad Al-Fatih mengatakan, kalau ada engkau melihat di masjid tidak ada lagi anak-anak ketawa, tidak ada lagi gelak tawa anak kecil, itu menandakan bahwa Islam akan runtuh. Wah, ya kan? Itu Muhammad Al-Fatih memang betul kayak gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, ketika itu saya jawab, tadi nggak detail, sebelumnya sudah pernah kita jawab tempat lain. Nabi mengatakan muru auladakum bis-shalah wa hum abna' sab'i sinin. Suruh anak kalian salat umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna' 10 sinin. Pukul mereka kalau umur 10 tahun belum juga salat. Jadi orang tua boleh memukul anak kalau salah di atas umur 10 tahun. Di bawah 10 tahun tidak boleh, merujuk kepada hadis ini. Sehingga para ulama menyimpulkan orang anak-anak itu boleh dibawa ke masjid umur 7 tahun. Di bawah 7 tahun tidak usah bawa kalau dia meribut. Lalu bagaimana dengan Muhammad Al-Fatih itu, Ustaz? Muhammad Al-Fatih itu Bapak Ibu, dia meributnya setelah sholat, bukan pas lagi sholat. Ini kan mana yang meribut-meribut nih? Ini kan lagi ceramah, tidak apa-apa nih, tidak apa-apa. Tapi yang penting pas sholat nanti jangan ribut. Karena Bapak Ibu, maslahat untuk orang tua, tapi mudarat untuk yang lain. Maka ini penting untuk kita sampaikan. Memang betul, di Sawah Lunto ada satu masjid dibuat gede-gede tulisannya. Kalau kata Muhammad Al-Fatih, kalau di masjid ini ada anak tak ketawa-ketawa lagi, maka itu runtuhnya Islam. Akhirnya bebas, ribut anak-anak itu. Kita sholat tak khusyuk. Di pesantren pun juga ada yang begitu. Anak-anak ustaz tidak khusyuk. Bapak Ibu yang dimuliakan, ternyata setelah kita kaji, boleh anak itu ketawa tapi selesai sholat. Tapi ketika dalam sholat tidak boleh, karena mengganggu bagi yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena saya buka dengan itu tadi, maka saya akan membahas tentang pendidikan sekarang ya. Bapak Ibu, kita 20 menit ke depan ini kita akan bahas konsentrasi, biarlah sedikit yang penting paham daripada banyak tidak paham-paham gitu ya. Meskipun menurut penelitian orang Indonesia
itu kalau kita ngomong sama dia diulang 33 kali baru dia paham. Kalau orang Inggris 2 kali, kalau orang Jepang 7 kali, kalau orang Indonesia 33 kali. Ibu-ibu nih orang Jepang, orang Inggris apa orang Indonesia? Berarti 33 kali diulang. Karena biasanya nggak ngerti-ngerti itu. Ini khutbah Jumat kan rutin tiap Jumat ini. Kalau ditanya bapak-bapak nih, paham Pak? Paham. Coba sebutkan. Nggak bisa dia tuh. Ya kan? Karena belum 33 kali. Satu judul tuh 33 kali. Itu penelitian tuh orang Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan, dalam Quran Allah membagi anak 5. Yang pertama, cepat ya, tulis ya, nanti tanda tangan. Yang pertama, anak sebagai perhiasan. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin." Allah membuat indah terhadap pandangan manusia kepada anak. Anak perhiasan. Anak kalau belum ada dirindukan, dia bagaikan pelangi berwarna-warni. Begitulah kondisi anak dalam rumah tangga. Ada anaknya peranginya begini, ada anak peranginya begitu, ada anak peranginya begini. Anak perhiasan. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 14. Anak sebagai perhiasan. Tapi Bapak Ibu, kalau anak sebatas perhiasan rugi. Karena orang kafir punya anak perhiasan juga. Hanya sebatas cerita-cerita. Anaknya di mana? S3 di Amerika. Tapi nggak ada sholat subuh. Rugi. Anak sebatas perhiasan. Pertama. Kedua, anak sebagai fitnah. Anak bapak, anak ibu jadi fitnah. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ibu-ibu, bapak-bapak, Allah bilang sesungguhnya anak bapak itu jadi fitnah. Fitnah nih maknanya 2 paling tidak. Pertama penghalang, yang kedua malapetaka. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau sudah punya anak itu bisa jadi malapetaka, musibah, penghalang. Itulah makna fitnah itu. Dulu bapak rajin ke masjid, dulu ibu rajin ikut pengajian. Semenjak punya anak, sibuk mencari nafkah agar anak biar enak hidup, tidak taat lagi sama Allah. Berarti anak sebagai fitnah bagi orang tua. Itu yang kedua. Anak yang ketiga sebagai musuh. Anak sebagai musuh, Bu. Allah berfirman surat At-Taghabun ayat 14. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya anak kalian itu menjadi musuh bagi kalian. Bapak-bapak pernah enggak bapak punya anak, anak bapak kayak seperti musuh? Ini kayak Fir'aun anak saya nih, Ustaz. Pernah enggak kayak gitu? Pernah enggak, Bu? Anak seperti musuh. Ini Allah jelaskan dalam Quran. Anak sebagai musuh, hati-hati. Kisah di Jawa Barat, seorang ayah umur 85 tahun, punya anak 6 orang. 3 orangnya melaporkan ayahnya ke pengadilan untuk bayar denda 3 miliar. Durhaka enggak anak seperti ini? Jadi musuh enggak ini? Jadi musuh, melaporkan ayahnya. Kalau enggak bayar 3 miliar, masuk penjara. Bayangkan, anak jadi musuh. Kemarin juga beberapa waktu lalu di TV One ada berita 3 orang anak buat surat memasukkan ibunya ke panti jompo sampai mati, diuruslah di situ, nggak usah sama kami lagi. Ini musuh nah ini, kurang ajar nah ini, kurang ajar Bapak Ibu. Anak jadi musuh di dunia, anak jadi musuh. Belum lagi mati ayahnya, kalau bisa cepat aja ayah mati biar dapat warisan. Ini anak jadi musuh. Di Sulawesi ada seorang anak melaporkan ibunya ke Kapolres, tapi Pak Kapolres tidak terima. Anak jadi musuh. Tapi berbeda Bapak Ibu di Arab Saudi. Ada adik kakak, satu abang, satu adik. Ibunya sudah tua. Lalu ketika itu ibunya ini tinggal sama abangnya di kampung. Adiknya tinggal di kota. Adiknya minta sama abang, "Bang, gantian kita merawat ibu." Karena dia paham hadis. Kata Nabi, "Rohima anfun, rohima anfun, rohima anfun." Celaka, celaka, celaka. Siapa yang celaka? Orang yang ketika mendapati kedua orang tuanya sudah tua renta, tapi tidak bisa memasukkan dia ke surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang diinginkan dari anak-anak yang masih kecil ini nanti kalau dia besar, uangnya atau baktinya? Baktinya apa uangnya yang ibu inginkan dari mereka nih? Bakti, bukan uang. Bakti. Maka Bapak Ibu,
didiklah anak sebaik-baik mungkin. Jangan sampai anak jadi musuh. Di Arab berebut mereka, dua adik kakak, untuk mengasuh ibu mereka. Karena dia tahu hadis, orang tua itu pintu surga bagian tengah. Kalau meninggal orang tua kita, bagi pintu surga bagian tengah sudah tidak ada. Akhirnya adiknya minta sama abangnya nggak bolehkan. Biar abang aja yang merawat ibu kita. Kamu fokus di kota. Dilaporkan ke pengadilan. Akhirnya Bapak Ibu, ketika sudah dilaporkan di pengadilan, hakim memutuskan yang merawat ibu bukan abang lagi, tapi adik. Apa sebab? Karena adik tinggal di kota, kalau ada apa-apa sakit segala macam, ambulan cepat, rumah sakit dekat. Sedih abangnya, bayangkan, berebut merawat orang tua. Kalau anak sekarang, mana mau dia? Makanya ada istilah, satu ibu bisa merawat 10 anak, 10 anak belum tentu bisa merawat satu orang tua. Menyesal. Bapak Ibu, anak jadi musuh. Sebenarnya begini, durhakanya anak di waktu besar kepada kita itu berawal durhakanya kita kepada anak di waktu kecil. Apa bentuk durhakanya orang tua kepada anak? Kata ulama, karena orang tua tidak mau memahamkan agama di waktu kecil. Orang tua sibuk cari kerja aja terus, lupa mendidik anak. Padahal kewajiban mendidik anak itu bukan guru. Saya mengkaji Bapak Ibu dalam salah satu perkataan ulama di Arab Saudi, pakar pendidikan, namanya Dr. Khalid Ahmad Santut, dalam kitabnya Madza Turidul Madrasatu Minal Bait, apa yang diinginkan sekolah dari rumah. Ternyata kata beliau, pendidikan abad modern gagal. Kenapa? Karena orang menjadikan sekolah itu sekolah. Paham Pak? Paham Bu? Sekolah dijadikan sekolah itu salah. Sekolah itu bukan sekolah. Sekolah itu rumah. Karena pendidikan pertama dan utama bukan guru di sekolah, tapi di rumah. Orang zaman Bapak ini yang umur 50, 55 hebat-hebat. Tidak usah sampai S2, hebat-hebat. Tidak usah sampai tamat SMA, wajib belajar 9 tahun, hebat-hebat. Dewasanya bagus, fisiknya bagus, mentalnya bagus. Beda anak zaman sekarang kan? Udah tamat S1, S2 pun masih bingung juga dia. Orang zaman dulu tidak. Kenapa? Karena mereka banyak pendidikan surau, banyak pendidikan rumah, tidak mengandalkan sekolah. Karena tidak banyak orang sekolah zaman dulu. Makanya Bapak Ibu, kata guru saya Dr. Adnan Husaini, sebenarnya sekolah ini belum bisa mewakili pendidikan 100%. Karena pendidikan itu meliputi 3 hal. Sekolah, masyarakat, rumah. Tapi rumah sama masyarakat ini sekarang dibuang, seolah-olah pendidikan itu cuma di sekolah. Makanya saya ketika ngisi di kampus, waktu itu diminta, Ustadz tolong tuliskan riwayat pendidikan. Saya bilang jangan bilang riwayat pendidikan, salah itu. Bapak Ibu pernah istilahnya Pak ya, riwayat pendidikan. Tidak benar, yang benar riwayat sekolah. Karena tidak semua orang yang tidak sekolah bukan berarti orang nggak sekolah tidak berpendidikan. Buktinya sahabat Nabi Muhammad tidak pernah sekolah. Lalu kita S3 kita bilang saya S3, Nabi Muhammad di bawah saya pendidikan. Durhaka kita tuh. Karena banyak orang tidak sekolah pendidikannya tinggi, dan bisa jadi orang tinggi sekolah belum tinggi pendidikannya. Ini penting karena bagaimana kita memahami pendidikan itu penting sekali. Bagaimana kita memahami pendidikan ini sangat penting, dan banyak orang memahami pendidikan terlalu sempit. Nah, Bapak Ibu, di hari kiamat nanti yang paling pertama ditanya bukan bakti anak kepada orang tua, tapi bakti orang tua kepada anak. Dalam Quran ada 2 ayat. Satu ayat menyuruh anak berbakti kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini ayat ini anak berbakti kepada orang tua. Tapi ini ayat yang diulang-ulang terus, seolah-olah yang salah anak aja terus. Padahal ada ayat orang tua berbakti kepada anak. Apa ayatnya? At-Tahrim surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan anak-anak keluargamu dari api neraka. Allah tidak pernah menakut-nakuti ibu-ibu, bapak-bapak nanti kalau mati anaknya miskin. Itu tidak pernah. Yang Allah takut nanti kalau bapak ibu mati anaknya masuk neraka. Itu yang nggak boleh. Maka yang keempat, anak yang lemah. Pertama, anak sebagai
perhiasan. Kedua, anak sebagai fitnah. Ketiga, anak sebagai musuh. Yang keempat, anak yang lemah. Surat An-Nisa ayat 9. Apa kata Allah? Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim. Hendaknya orang-orang beriman, bapak ini, ibu ini, semua orang beriman kan? Takut meninggalkan anak yang lemah. Jangan lemah anak. Kata ulama, lemah akal jangan, lemah fisik jangan, lemah ekonomi jangan. Dari ini 3 baru kan? Lemah akal, lemah fisik, lemah ekonomi. Kalau bisa jangan. Tapi kalaupun lemah juga masih bisa dimaafkan. Yang nggak boleh nomor 4, lemah agama, haram hukumnya. Bapak ibu, anaknya sampai S3 ke Amerika, kalau lemah agama dosa. Nggak boleh anak lemah agama. Kalau lemah ekonomi nggak masalah. Nanti pun bisa juga kaya dia. Karena kaya miskin bukan karena usaha, karena takdir aja sebenarnya. Berapa banyak tukang pemulung lebih capek kerja, nggak kaya-kaya. Ada orang cuma tanda tangan kaya dia. Makanya ulama menyebutkan nggak ada hubungan kaya itu sama kerja sebenarnya. Karena banyak orang kerja nggak kaya-kaya, orang dikit kerja kaya dia. Saya bapak ibu umur baru 31. Kalau selesai tahun di dokter saya atau tahun depan, saya pun belum ada cita-cita di PNS sampai hari ini. Mau dakwah aja lah. Tapi kawan-kawan saya yang udah PNS itu, saya perhatikan. Bukan apa juga ya Pak ya, bukan berarti jadi PNS nggak masak. Bukan berarti jadi PNS salah, ndak. Ayah saya PNS, abang saya PNS. Maksud saya, kalau hidup hanya berpikir hanya sebatas harus jadi PNS, harus jadi begini, harus jadi itu segala macam, itu ndak jaminan. Buktinya banyak orang harta banyak miskin juga. Ya kan? Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, kan miskin dia namanya itu. Banyak juga orang hidupnya pas-pasan, semua bisa dia rasakan. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi tidak ada urusan kata ulama kaya miskin itu dengan usaha. Cuman kita disuruh usaha, bukan doa-doa di masjid aja. Tidak ada usaha, tidak juga benar. Tetap usaha. Cuman nanti kalau sudah usaha, ada yang dikayakan, ada yang dimiskinkan. Jadi untuk masalah ekonomi nggak usah takut-takut. Untuk masalah makan di dunia tidak usah takut. Ayam tidak pernah sekolah, anaknya 10 ekor, keluar dari kandang setengah 7 pagi, pulang sore jam setengah 6, 10 ekor anaknya, perutnya kenyang, otaknya tidak stres, dan dia nggak punya cicilan. Bapak ibu cicilan banyak? Banyak ya? Sekolah sampai S3 kan? Tapi cicilan banyak. Makanya kata ulama, kalau jadi manusia ini rugi. Makanya dalam Quran kalau disebut nama al-insan, manusia, itu konotasinya negatif mesti. Coba ya, laqad khalaqnal insan fi kabad. Manusia diciptakan dalam keadaan bersusah payah. Susah kan Pak? Susah kan Bu? Minyak goreng mahal, susah kan? Nah, susah. Susah kan? Ayam enggak ada susahnya. Enteng aja deh, enggak ada beban hidup. Innal insan khuliqa halu'a. Manusia diciptakan berkeluh kesah. Ibu, bapak, duduk kita berdua mesti nanti keluh kesah. Itulah Ustaz, saya ini begini. Manusia itu begitu. Monyet tak pernah begitu dah. Rugi jadi manusia nih. Kemudian Qutilal insan ma'akfaroh. Celaka manusia itu. Allah bilang manusia celaka. Binatang tak ada celaka. Yang terakhir nih, yang keempat mesti hafal semua. Wal asri innal insan. Kata-kata al-insan pokoknya negatif itu. Wal asri innal insana lafi khus. Enggak hafal juga. Kalau Ustaz mungkin enggak hafal. Ibu-ibu hafal. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar, demi masa manusia rugi. Yang rugi itu manusia, binatang enggak rugi. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang membedakan manusia sama binatang itu cuma hidayah aja, agama. Yang lain sama. Kalau makan, gajah lebih banyak makan pada kita. Kalau kerja, kita yang banyak. Kita kan banyak kerja, capek, pontang-panting. Makan tahu tempe juga. Di Bukit Tinggi ada kebun binatang, harimau, buaya. Itu tidak pernah kerja, tidak pernah sekolah. Harimau di kebun binatang tuh tidak ada kerja dia tuh. Sekolah, jangankan S3, sekolah PAUD-nya tidak ada dia. Tahu tidak makannya apa? Daging tuh. Tidak level dia tahu tempe tuh.
Ini manusia kerja pagi, pulang petang, pergi gelap, balik gelap, sekolah sampai S3. Yang dipikirkan makan aja. Ini gara-gara teori Darwin masuk ke sekolah. Apa itu? Teori evolusi. Menyamakan manusia sama monyet. Pernah Bapak belajar? Pak Diknas mungkin tahu nih. Dihapus tuh Pak. Saya sering ceramah SMK, di SMA. Saya tanya, masih belajar teori evolusi? Masih. Percaya kalian tuh? Dibilangnya antum dari monyet. Tidak percaya. Lah ngapain dipelajari? Ini gara-gara teori ini membuat kita itu tidak tahu ibadah. Apa itu teori evolusi? Menyamakan manusia sama monyet. Yang namanya monyet binatang, yang namanya binatang hidup di dunia, yang penting bertahan hidup, survive. Lah sekarang manusia-manusia ini, kita ini pikirannya cuma bertahan hidup. Sandang, pangan, papan. Ini teori Darwin, sandang, pangan, papan nih sebenarnya. Cuma tidak pula salah-salah kali, bagus juga. Tapi kita akhirnya di luar sadar kita, semua anak kita dan kita yang penting bertahan hidup. Tidak tahu sholat subuh tidak apa-apa. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak ditanya, bapak mau kemana Pak? Mencari sesuap nasi. Nah, kan kalimatnya lagi-lagi bertahan hidup kan? Kemana Pak? Sholat subuh kan enak. Kemana Pak? Mencari sesuap nasi. Kalimatnya bertahan hidup, survive, kayak binatang gitu. Menyamakan manusia sama binatang. Kata guru saya Dr. Adhan Husaini, kalau sekedar kerja, sekedar makan, monyet di hutan pun makan, kata dia. Kasar kali dia ngomong. Ibu-ibu ini lain lagi. Ibu mau kemana? Kalau bapak mencari sesuap nasi. Kalau ibu kemana? Mencari sebongkah berlian. Nah, agak naik dia sedikit. Kalimatnya selalu survive, bertahan hidup. Ini ya teori-teori Darwin masuk ke otak kita. Anak S3 ke Amerika, S3 ke Cina, tidak pakai jilbab, tidak sholat subuh, tidak beribadah, tidak baca Quran, tidak takut dia. Itu neraka tempat nanti itu. Ini kalimatnya selalu tinggi sekolah, nanti dapat kerja, dapat gaji banyak, makan, bersenang-senang. Itu yang kata Allah, walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Itulah orang kafir, hidupnya cuma dua, makan dan bersenang-senang, sebagaimana makan binatang, dan di hari kiamat neraka. Bapak Ibu coba renung-renungkan ya. Bapak Ibu kan udah banyak uang nih kan. Uang tuh kemana larinya tuh? Cuman dua dalam Quran. Kalau ndak makan, bersenang-senang. Cobalah lihat-lihat kali. Kalau ndak cari rumah makan yang enak, nanti liburan, weekend, cari hotel, jalan-jalan, mandi-mandi, kan itu aja. Habis itu mati. Nah ibadah ndak ada. Rugi kan? Rugi. Maka jangan sampai begitu. Maka yang keempat, anak lemah. Anak lemah agama ndak boleh. Bapak Ibu coba cek sekarang. Anaknya kan sudah besar-besar ini. Lemah agama ndak tuh? Ah, masuk neraka nanti dia tuh. Makanya kata ulama, kalau ada orang tua punya anak, dibiarkan anaknya lemah agama, berarti sama dengan dia membiarkan anaknya masuk neraka di hari kiamat besok. Setinggi apapun sekolah anak kita, yang ditanya di kuburan pelajaran TPA, man rabbuka, man nabiyuka, wa madinuka. Jangan bilang sama malaikat, saya jurusan ekonomi, tolong tanya masalah akuntansi. Nah, ada begitu. Makanya Profesor Dr. B.J. Habibie, beliau terakhir sebelum beliau meninggal itu kan ada videonya tuh Bapak ya. Dia ceramah di Mesir, dia bilang apa? Kalau waktu boleh diputar, kalau saya dikasih pilihan dulu oleh Allah, mana ilmu yang lebih bermanfaat untuk umat? Ilmu tentang ilmu pengetahuan teknologi, pandai buat pesawat, atau ilmu agama? Saya pilih ilmu agama. Tapi apakan daya, umur sudah 80 tahun, kata beliau. Jadi tidak ada harapan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak boleh lemah agama itu. Jangan terlalu pikir masalah makan-makan di dunia nih. Kita makan aja insya Allah. Rizki beda sama gaji. Kita ini kalau mati, rizki habis. Meskipun tabungan banyak, kita ini gak akan mungkin melewati rizki kita. Kalau Bapak punya tabungan 2 miliar, 2 triliun, kalau rizki Bapak habis, Bapak mati. Makanya mati itu wafat namanya, wafat. Wafat itu artinya cukup, wafat cukup, wafa. Udah cukup, mati lagi, kan gitu dia. Makanya dulu ada kisah di zaman dulu, seorang anak muda masuk sumur. Sumur Janalam, lalu lama dalam sumur. Kemudian tidak mati-mati sampai Allah utus pedagang susu, diambilnya air, mereka ambil air ke dalam sumur, kiranya tidak cuma air yang terangkat, orang ikut naik ke atas, lalu didudukkan, diminumkan segelas susu. Diminumkan segelas susu. Setelah diminumkan segelas susu, ditanya kepada dia, kamu kok bisa jatuh ke dalam sumur?
dia bercerita, habis diminumnya susu tadi, dia bercerita. Cuman dia bercerita sambil simulasi, praktek. Akhirnya jatuh lagi 2 kali, mati. Jatuh pertama, tidak mati. Jatuh kedua, mati. Kata ulama, jatuh pertama kenapa dia tidak mati? Menurut catatan malaikat maut, ini orang belum saatnya mati. Memang matinya dalam sumur, tapi masih ada rizki dia segelas susu lagi. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu ini kok belum mati-mati juga ini. Ini kemungkinan bisa jadi ada berapa ton beras lagi yang belum dimakannya nih. Jadi kalau udah dimakan mesti mati juga nih. Jadi bapak ibu itu ya, anak lemah agama. Yang terakhir anak penyejuk mata. Alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi anak penyejuk mata. Anak penyejuk mata ini apa? Anak yang dekat sama agama. Bapak ibu, saya pernah cerita ada seorang dokter punya anak 3 orang. Yang mana 3 orang anaknya ini sekolah ketiga-tiganya ke Amerika. Ini kisah nyata di Bandung. Kemudian istrinya jatuh sakit, mau sakaratul maut, ditelepon anak pertama tidak bisa pulang. Mohon maaf ya, saya tidak bisa pulang. Kenapa? Karena saya lagi kerja. Ini Amerika, negara maju, negara tertib, tidak boleh izin-izin. Ada meeting penting nih. Akhirnya anak pertama tidak pulang. Ibunya mau mati. Anak masih di Amerika kerja juga lagi. Habis itu anak kedua ditelepon, tidak juga pulang. Dia masih sibuk tesis katanya. Anak ketiga ditelepon, tidak juga pulang-pulang. Dengan alasan saya baru diterima jadi karyawan baru. Yang namanya karyawan baru 3 bulan pertama tidak boleh izin. Akhirnya singkat cerita, dokter nih punya anak ketiga-tiganya sekolah ke Amerika. Kan bangga tuh, bangga kan? Apa yang bangga kayak gitu? Kemudian setelah itu, ketika istrinya mau meninggal, 3 anaknya satu pun tidak pulang karena kerja. Akhirnya apa bapak ibu? Dia menyesal. Akhirnya malaikat maut pun mencabut nyawa sang istri, mati. Dimandikan, dikafani, disolatkan, ditanam. Menangis sang dokter sejadi-jadinya. Ketika dia ditanya, kenapa anda menangis? Jawabannya apa? Karena anak tidak sesuai dengan harapan. Kenapa saya nggak dekatkan anak sama ulama? Kenapa nggak dekatkan anak sama masjid? Kenapa anak nggak dekatkan sama agama? Dia lebih paham yang lain daripada agamanya. Yang itu nanti dia mati karenanya. Kenapa nggak? Umur 60-70 menyesal. Akhirnya dibelinya lahan, dibikinnya pesantren. Dia berharap cucunya masuk pesantren. Itu sekarang menyesal dia. Anak ini kalau mendidik bapak ibu, kata ulama, umur 7 sampai 12 tahun itu paling inti itu pendidikan anak. Karena 7 tahun itu mulai otaknya berkembang, dia tahu mana baik mana buruk dan ada rasa malu. Maka rasa malu itu yang dipertahankan biar anak makin besar tetap malu sama kita, bukan takut. Kalau malunya hilang, tinggallah yang paling bawah, takut. Kalau takutnya hilang, pakai apa kita mendidik anak lagi? Kita bilang, diam. Kata dia. Apa? Malu enggak, takut pun enggak. Kan susah jadinya kan? Dibunuh enggak mungkin. Ini jadi anak nih kan? Disingkirkan, dimusnahkan, ini anak, enggak mungkin kayak gitu kita mikir kan? Tapi dipelihara kayak Firaun, ya kan? Nah, inilah makanya. Jadi di anak itu 7 sampai 12 itu sangat penting. Ini kan umur berapa nih? Ini umur berapa nih? Hah? Ini kan masih baik-baik nih kan? Ini kalau enggak dijaga baik-baik, bentar lagi merokok ini. Mencarut, ngelem. Ya kan? Ada cita-cita ngelem enggak ya? Ya memang belum. Nanti kalau ketemu kawan jadi. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, mendidik anak 7 tahun ke bawah jadikan raja, 7 tahun kedua dia dipenjara. 7 sampai 14 tahun tuh dipenjara, ditawan. Jangan dibiarkan. Karena proses pengerusakan anak itu umur 7 sampai 14 tahun. Lalu nanti kalau anak bapak ibu sudah pandai mencarut, suka melawan, kan gara-gara kawannya itu ya. Ibu bilang, kenapa anak durhaka kayak gini? Jelas bapak ibu yang biarin dia umur 7 sampai 14 tahun. Makanya ini umur berapa nih? Baju merah, berapa umur? Berapa umurnya sekarang? Hah? Ini harus dipenjara ini. Ini dipenjara semua nih. Tapi kalau kayak ini saya jangan lagi, udahlah. Udah habis masa penjaranya nih. Jadi ini orang tua ya, Bu ya. 7 sampai 14 tahun ditawan. Jangan biarkan lepas. Jadi di sekolah itu cuma 20%, di rumah 80%. Di rumah main HP, di rumah kawan merokok, ibu pergi kerja, itu rusak dia.
Makanya jangan salahkan anak, salahkan diri sendiri. Di hari kiamat tanggunglah neraka itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini penting pendidikan anak ini, ya. Jangan sampai anak jadi anak durhaka. Jangan sampai anak lemah agama. Ustadz, anak saya umurnya sudah 25 tahun. Bagaimana cara? Oh, udah telat. Kalau begitu gimana Ustadz? Doakan dia, ajak pengajian. Itu lagi solusinya cuman. Kirim dia video-video ceramah Ustadz Somad, ceramah Ustadz Khalid Basalamah, ceramah Ustadz Firanda, ceramah Ustadz-Ustadz yang diakui lah di Indonesia. Kirim sama dia. Mudah-mudahan dapat hidayah. Tapi kalau nanti dia sudah nikah, sudah punya penghasilan, tidak usah nikah dulu lah. Sudah punya penghasilan, itu lebih berani lagi sama orang tua biasanya. Kalau dia nikah, makin berani lagi. Makanya penting ibu-ibu, bapak-bapak, anak ini paham agama. Dia takut durhaka sama orang tua, bukan karena orang tua ngasih dia jajan, bukan. Itu perintah Allah, bukan karena orang tua. Tapi Allahnya ini seorang istri tidak berani melawan sama suami karena Allah, bukan karena suami ngasih uang jajan. Nanti kalau suami nggak ngasih uang jajan melawan, kan nggak mungkin kan? Tetap nggak boleh melawan kan? Kenapa? Ditanamkan tauhid sama anak-anak. Ini anak-anak 7-14 tahun ini, ingat ya pesan saya. Ini Bapak Ibu harus ditawan dia. Karena ini proses pengerusakannya umur segini. Nanti umur 15 tahun kita takut dia merokok, kita takut dia ngelem, kita takut free sex. Sekarang sudah banyak di mana-mana. Makanya jangan sampai dibiarkan anak-anak. Kalau tidak bisa didik anak di rumah, masukkan pesantren. Itu solusinya lagi. Kalau tidak bisa didik anak di rumah, masukkan pesantren. Kalau bisa mendidik, ya udah di rumah saja.